Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Oktaviani. Saya dari kelas akuntansi reguler Sore B. Nah, di sini saya akan membahas satu presentasi dari bab 3, yaitu dengan judul Aspek Hukum dalam Kegiatan Ekonomi Bisnis pada Umumnya dan di Indonesia. Materi yang akan saya bahas di sini ada salah satunya ada kegiatan ekonomi Indonesia, yang kedua ada perspektif hukum ekonomi pada era teknologi, yang ketiga komponen hukum ekonomi, dan yang keempat ruang lingkup hukum ekonomi. Yang ke-1, kegiatan hukum ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat pada hakikatnya dilaksanakan oleh pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas berbagai bentuk badan usaha dan perorangan sebagai usaha pribadi dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Aspek hukum dalam kegiatan ekonomi. Yang kesatunya, dari sisi pelaku ekonomi, berangkat dari tujuan ekonomi yang sesungguhnya, yakni untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka hukum semata-mata dipandang sebagai faktor eksternal yang bermanfaat dapat dimanfaatkan dalam rangka mengamankan kegiatan dan tujuan ekonomi yang akan dicapai. Lalu yang kedua, dari sisi negara, hukum dapat dimanfaatkan jika untuk keseimbangan kepentingan dalam masyarakat, dipakai sebagai alat untuk mengawasi seberapa jauh terjadi penyimpangan terhadap perilaku para pelaku ekonomi terhadap kepentingan lain yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua ada perspektif hukum ekonomi pada era teknologi. Perspektif hukum ekonomi pada era teknologi sangat penting untuk memahami tantangan dan peluang yang timbul dari perkembangan teknologi. Regulasi yang sesuai, inovasi, dan adaptasi sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghindari kerugian, dan mencapai peluang bisnis baru. Dan yang ketiga ada komponen hukum ekonomi. Pelaku ekonomi yaitu setiap subjek yang melakukan kegiatan ekonomi, dapat berupa orang pribadi, badan usaha, badan hukum, atau badan usaha bukan badan hukum. Pelaku ekonomi tersebut diposisikan dalam beberapa strata sesuai kemampuannya, yaitu kemampuan permodalannya, jumlah tenaga kerjanya, dan berbagai ukuran dari institusi yang berwenang. Kegiatan ekonomi yang kompleks ini masih harus didukung oleh berbagai satuan perangkat, peraturan yang mengatur beberapa hal, yang dimana di sini ada yang ke-1 ada sistem produksi yang sehat dan aman bagi lingkungan dan masyarakat umum serta konsumen langsung. Yang kedua, sistem distribusi yang konsisten dan mampu sampai pada tingkat konsumen. Yang ketiga, sistem perlindungan mengenai standar mutu barang agar tidak merugikan konsumen. Dan yang keempat, ada sistem produksi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi yang tidak membahayakan lingkungan dan masa depan manusia. Dan yang terakhir ada ruang lingkup hukum ekonomi. Dari substansi secara bertahap dapat disajikan beberapa ruang lingkup, yaitu yang ke-1 ada ruang lingkup pada beberapa sub bidang hukum dagang, yang dimana di sini ada asas-asas hukum dagang, hukum perusahaan, hukum surat berharga, hukum asuransi, hukum pengangkutan atau transportasi. Dan yang kedua, ruang lingkup pengembangan hukum dagang. Yang ke-1 ada hukum perbankan, yang kedua hukum perdagangan internasional, hukum pasar modal, lembaga pembiayaan keuangan, lalu ada hukum investasi, hukum hak atas kekayaan intelektual, hukum perlindungan konsumen, hukum persaingan usaha sehat, dan hukum anti monopoli. Yang ketiga, ruang lingkup hukum yang erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi meliputi hukum lingkungan dan hukum perlindungan hayati. Yang ke-1 ada kebijakan politik ekonomi termasuk kebijakan perdagangan dan investor. Yang kedua, kebijakan ekonomi dan moneter. Selanjutnya ada ruang lingkup bidang politik dan kebijakan publik, yaitu ada kebijakan politik ekonomi, kebijakan perdagangan dan investasi. Dan yang terakhir kelima ada ruang lingkup hukum administrasi. Yang ke-1 ada hukum tentang perizinan, dan yang kedua hukum tentang pemberian konsesi dan lisensi.
Selanjutnya di sini ada kesimpulan presentasi. Bahwa setiap kegiatan ekonomi memerlukan kepastian hukum dalam mengatur setiap kegiatan ekonomi agar memberikan kelancaran dalam setiap jalannya kegiatan ekonomi. Dengan kelancaran kegiatan ekonomi dapat memberikan hasil yang maksimal dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kepastian hukum yang jelas, tegas, dan adil menciptakan kegiatan ekonomi yang selaras dengan perkembangan perekonomian sehingga memberikan pertumbuhan perekonomian yang sesuai dengan yang diharapkan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.